dikembangkan oleh tokoh seperti John Dewey dan diperkuat UNESCO melalui 4 pilar belajar. Yang pertama yaitu learning to know, learning to do, yang ketiga learning to be, dan learning to live together. Dalam sebuah artikel jurnal yang diterbitkan oleh PGRI, suatu PTKI mendefinisikan pendidikan seumur hidup sebagai suatu proses berkesinambungan yang berlangsung sepanjang hidup manusia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, pengetahuan, dan keterampilan individu secara terus-menerus melalui berbagai pengalaman belajar, baik formal, non-formal, dan informal. Menurut kami, ini berarti bahwa pendidikan terjadi di rumah, masyarakat, tempat bekerja, maupun di media sosial. Contohnya kayak seorang guru yang melihat tren konten materi pembelajaran dan kemudian ia mempelajarinya dan menerapkannya. Dan kemudian materi yang kedua yaitu analisis implementasi pendidikan seumur hidup dalam konteks keindonesiaan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13 ayat 1 yang menyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas formal, non-formal, dan informal. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan seumur hidup yang inklusif dan fleksibel. Menurut kami, kesadaran untuk belajar sudah tumbuh di masyarakat, tetapi masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan formal dan ijazah itu adalah hal yang utama, sedangkan non-formal dan informal itu adalah pilihan yang kedua. Contohnya kayak seorang anak yang mahir mengedit video, tetapi orang tuanya memaksanya untuk belajar dan mendapatkan nilai yang maksimal dan dengan dalih mendapatkan ijazah dan dapat menjadi PNS. Untuk menjadi PNS, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi pertama yang dibacakan oleh Ida, dan materi kedua yang akan dilanjutkan oleh Presiden Putri Anastasia Tanggiri. Baik, yang ketiga, cek tantangan dalam peran lembaga pendidikan Islam dalam mewujudkan long life education. Tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan seumur hidup adalah mengubah mindset atau pola pikir bahwa belajar hanya untuk anak sekolah. Sebuah artikel dari jurnal PGRI menyoroti bahwa budaya literasi yang rendah dan akses yang terbatas terhadap sumber pembelajaran yang berkualitas menjadi penghambat utama dalam implementasi pendidikan seumur hidup, khususnya di daerah pedesaan. Selain itu, kurikulum yang padat dan berorientasi pada hasil akhir ujian nasional atau UN juga sering mengiringkan proses pengembangan keterampilan belajar jangka panjang. Menurut kelompok kami, melihat bahwa tantangan yang ada bukan menjadi tantangan yang berat, malahan menjadi peluang khusus untuk PTKI dan program studi pendidikan guru agama Islam. Lembaga pendidikan harus memahami 3 hal, yaitu pertama, nilai-nilai Islam dalam pentingnya pendidikan itu sebagai ruh pembelajaran. Yang kedua, membekali calon guru PGRI dalam konteks pembelajaran yang bertujuan dalam proses, terus mendorong rasa ingin tahu yang tinggi serta belajar cara berpikir kritis. Yang ketiga, belajar melalui pendidikan non-formal seperti kursus, workshop untuk membekali juga dirinya dalam pendidikan sepanjang hayat nanti. Contohnya, anak hanya fokus pada nilai ujian nasional. Ada seorang siswa MI, dia sangat giat belajar matematika, tetapi hanya menghafal untuk ujian nasional, tidak menghafal dalam jangka panjang atau memahami dalam jangka panjang.
Artinya ketika dia belajar, dia melupakannya karena tujuan awalnya hanya untuk belajar. D. Rekonstruksi pendidikan seumur hidup dalam era digital dan implikasinya bagi guru MI. Perkembangan teknologi digital telah membuka dimensi baru. Perkembangan teknologi digital telah sekaligus tantangan dalam implementasi pendidikan seumur hidup. Era digital menawarkan akses tanpa batas terhadap sumber ilmu. Kemungkinan pembelajaran terjadi kapan saja dan di mana saja. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa pemanfaatan platform digital seperti aplikasi belajar online dan YouTube edukasi terbukti signifikan dalam meningkatkan motivasi belajar mandiri dan memperluas wawasan peserta didik. Temuan kami menunjukkan bahwa teknologi sekarang menjadi tulang punggung pembelajaran sepanjang hayat. Karena itu, peran guru MI harus memperluas menanamkan nilai literasi sejak dini, tidak hanya kemampuan untuk teknis tetapi juga menyangkut kritis memilih informasi, menghindari hoax dan menggunakan teknologi secara etis agar pembelajaran mampu relevan terhadap generasi Gen Z atau generasi Alpha. Contohnya, seorang guru yang belajar dari TikTok. Seorang guru MI melihat tren penjelasan TikTok dan memahami konsep aplikasi tersebut. Jadinya, guru MI berusaha mempelajari aplikasi tersebut, lalu menciptakan konten TikToknya seperti pembelajaran matematika, bahasa Arab dengan gaya yang disukai anak-anak. Tindakan ini menunjukkan bahwa ia juga terus belajar menuntut ilmu, sekaligus membekali dirinya sepanjang hayat melalui aplikasi tersebut. Baik, saya kembalikan terhadap moderator. Itulah materi yang dibacakan oleh Presiden UPNS Chandra. Jadi kesimpulan yang akan dibacakan oleh Lia. Baik, kesimpulannya yaitu 1. Bagi lembaga PTKI dan program studi PGRI sangat disarankan untuk melakukan review dan orientasi kurikulum secara berkala guna memastikan penguatan paradigma pendidikan seumur hidup dan kompetensi literasi digital terintegrasi secara efektif ke dalam seluruh mata kuliah, khususnya pada mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Yang kedua, bagi calon guru atau mahasiswa PGMI perlu untuk secara proaktif mengembangkan pola pikir sebagai pembelajaran seumur hidup dan secara sungguh-sungguh menguasai berbagai tools digital untuk pembelajaran. Hal ini penting agar mereka siap menjadi fasilitator dan navigator ilmu yang kompeten bagi peserta didik di era digital. Yang ketiga, bagi guru dan lembaga pendidikan di lapangan disarankan untuk meningkatkan kolaborasi dengan berbagai komunitas dan secara maksimal memanfaatkan teknologi untuk membuka program pembelajaran. Program-program pembelajaran berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Tindakan ini merupakan langkah nyata untuk mewujudkan lembaga pendidikan sebagai pusat pembelajaran seumur hidup. Dan yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang berfokus pada efektivitas model-model pembelajaran berbasis digital dan berbasis proyek atau project based learning dalam menanamkan keterampilan belajar mandiri pada siswa madrasah ibtidaiyah. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah hasil dari diskusi kelompok 10. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq